Dalam gelapnya malam ketika hujan mengguyur atap rumah tua itu, langkah Bu Yanti yang ragu memasuki kamar Taufik menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Bukan sekadar kesalahan, tapi momen yang mengubah pandangan, perasaan, bahkan harga diri. Dan saat suara pintu dibanting serta tangis Santi pecah di lorong sempit itu, masih mungkinkah ada ruang untuk memaafkan ketika kepercayaan telah runtuh? Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan turun pelan sore itu. Butir-butir air membasahi atap seng rumah kecil di ujung gang. Angin membawa bau tanah yang basah, menyusup melalui sela-sela jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Di dalam rumah itu, seorang wanita paruh baya tengah, duduk di atas kursi rotan, menyulam benang sambil sesekali menatap keluar jendela. Bu Yanti, wanita berusia 50 tahun, menjalani hidup yang sunyi namun tidak pernah ia keluhkan. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia hidup bersama putrinya, Santi, dan menantunya, Taufik. Rumah kecil ini menjadi tempat perlindungan terakhir dari segala kepenatan dunia luar. Meski tidak mewah, rumah ini menyimpan kehangatan. Kehangatan yang lahir dari kebersamaan, walau dalam sunyi yang lama-lama berubah jadi biasa. Bu, sore-sore gini enaknya minum teh hangat ya? Taufik muncul dari dapur, dengan 2 cangkir di tangannya. Uap dari cangkir mengepul, mengaburkan. Wajahnya sejenak sebelum ia meletakkan salah satunya di atas meja kecil di samping Bu Yanti. Wah, kamu bisa aja, Fik, ucap Bu Yanti sambil tersenyum. Ibu memang lagi pengin teh, tapi malas gerak dari tadi. Taufik duduk di kursi sebelahnya. Kita memang sefrekuensi, Bu. Pantes saja saya betah di rumah. Bu Yanti tertawa kecil, meski ada sesuatu dalam tawanya yang menggantung. Sudah lama, ia merasakan kedekatan dengan menantunya, tapi ia selalu berusaha menempatkan dirinya pada posisi yang semestinya, ibu dari istri Taufik. Tak lebih. Mereka menyeruput teh dalam diam. Di luar, hujan masih turun, membasuh halaman kecil yang hanya ditanami beberapa pot bunga dan 1 pohon mangga yang tak pernah berbuah. Suasana sore itu terasa begitu damai, hampir seperti waktu berhenti sejenak untuk memberi mereka ruang bernapas. Anak ibu pulang jam berapa ya? Tanya Taufik tiba-tiba. Santi bilang tadi dia lembur. Mungkin malam, jawab Bu Yanti pelan. Kamu nggak capek pulang kerja langsung bantu ibu masak segala? Taufik menggeleng. Saya justru senang, Bu. Rumah ini rasanya kayak pulang beneran. Ucapan itu membuat dada Bu Yanti terasa hangat dan nyeri sekaligus. Ia tahu, Taufik. Bukan suami sempurna, tapi ia juga bukan lelaki sembarangan. Ia sopan, bertanggung jawab, dan selalu memperlakukan Bu Yanti dengan hormat. Bahkan sejak awal pernikahannya dengan Santi, Taufik tak pernah membuat masalah berarti. Tapi akhir-akhir ini, Bu Yanti merasa ada yang berubah. Entah dari dirinya, atau dari cara Taufik memandangnya. Beberapa minggu terakhir, kebersamaan mereka semakin sering. Taufik kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena kantor memberlakukan sistem kerja dari rumah. Sementara Santi justru makin sibuk, sering pulang larut, kadang tak sempat makan malam bersama. Bu Yanti berusaha mengerti. Dunia kerja, anak muda sekarang memang begitu. Namun di saat yang sama, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Taufik tersenyum saat mencicipi masakannya, sorot matanya yang lebih lembut dari biasanya, dan betapa ia selalu sempat menyapa Bu Yanti sebelum bekerja, meski hanya untuk menanyakan, Ibu tidur nyenyak tadi malam? Awalnya, Bu Yanti menganggap semua itu bentuk perhatian biasa. Tapi di suatu malam, saat mereka berdua menonton televisi, Taufik berkata lirih, Ibu kadang lebih tahu apa yang saya butuhkan daripada Santi sendiri. Ucapan itu tidak dibalas Bu Yanti dengan apapun, tapi hatinya bergetar. Kalimat itu terus mengiang di kepalanya. Bahkan saat ia mencoba memejamkan mata di kamarnya yang sempit, ia menoleh ke foto almarhum suaminya di meja kecil. Wajah lelaki itu tersenyum datar dalam bingkai tua. Maafkan aku, bisiknya pelan, lalu menarik selimut lebih tinggi hingga menutupi dada. Suatu pagi,
Saat mereka sarapan bersama tanpa kehadiran Santi, Taufik bercerita tentang ibunya di kampung. Beliau, sekarang tinggal sendiri. Adik-adik saya sudah menikah semua dan ikut suami atau istri masing-masing. Kenapa nggak dijemput aja? Suruh tinggal di sini. Saran Bu Yanti. Taufik menggeleng. Beliau orangnya keras kepala. Katanya nggak mau merepotkan. Lagi pula katanya saya sudah punya ibu di rumah ini. Bu Yanti tercekat. Ia tak tahu, harus tertawa atau terharu. Kata-kata Taufik memang seringkali membawa makna ganda, dan akhir-akhir ini ia makin sulit membedakan mana yang tulus dan mana yang terlalu hangat. Di matanya, Taufik bukan hanya menantu, ia mulai menyerupai sosok lelaki yang dulu pernah mengisi rumah ini dengan kehadiran yang menenangkan. Tapi itu salah, bukan? Ia tahu itu salah. Namun, hati tidak bisa begitu saja diarahkan seperti air keran yang diputar ke kiri atau kanan. Malam itu, Santi pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah dan murung. Ada masalah di kantor, katanya singkat. Taufik hanya mengangguk. Ia tidak bertanya lebih lanjut, dan Santi pun langsung masuk kamar. Bu Yanti hanya bisa menatap punggung putrinya dengan gelisah. Ia ingin bertanya, tapi merasa bukan waktu yang tepat. Ia juga merasa aneh. Ia mulai menyadari ada jarak antara Santi dan Taufik. Jarak yang perlahan-lahan mulai terisi oleh dirinya sendiri. Saat ia kembali ke dapur untuk mencuci piring, Taufik berdiri di ambang pintu. Bu, katanya pelan, makasih ya, buat semuanya. Bu Yanti menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu, seperti dua orang yang tahu mereka sedang berdiri terlalu dekat ke jurang, namun tetap memilih untuk tidak mundur. Dan malam pun semakin larut. Rumah itu kembali senyap. Tapi kehangatan yang biasanya nyaman, kini mulai terasa lain. Seolah-olah ada bara kecil yang perlahan menyala, menunggu angin datang untuk membesarkannya. Hari-hari berjalan perlahan, seolah waktu sengaja memperpanjang setiap detik, agar Bu Yanti punya cukup ruang untuk merasakan semuanya. Canggung, ragu, bersalah, namun juga hangat. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia memasak seperti biasa, membersihkan rumah seperti biasa, dan menyapa Santi serta Taufik dengan senyum yang dibuat senormal mungkin. Tapi hatinya tidak lagi setenang dulu. Taufik pun mulai berubah. Tidak drastis, tidak mencolok. Tapi Bu Yanti merasakannya. Cara Taufik memanggil namanya sedikit lebih lembut. Cara matanya menatap saat ia berbicara. Bahkan diamnya pun terasa penuh arti. Santi tetap sibuk. Ia semakin jarang makan malam di rumah. Kadang hanya lewat seperti angin, sekadar berganti pakaian, lalu menghilang lagi ke dunia yang tak sanggup diikuti oleh siapapun di rumah itu. Hubungan suami istri yang tadinya biasa saja, kini berubah menjadi dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Satu malam, Santi pulang larut dan langsung masuk ke kamar tanpa menyapa siapapun. Taufik hanya menatap pintu kamar yang tertutup lalu menghela napas panjang. Ibu, saya kadang bingung. Saya masih suaminya atau cuma tamu di hidupnya? Gumamnya pelan. Bu Yanti, yang tengah melipat cucian di ruang tengah, terdiam. Kata-kata Taufik menggantung di udara, tidak menuntut jawaban, hanya butuh didengar. Ia ingin memeluknya, ingin menepuk pundaknya seperti seorang ibu. Tapi tubuhnya menolak. Karena yang dirasakan bukan lagi kasih ibu, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak boleh diberi nama. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras disertai angin kencang. Malam itu lampu di rumah padam. Listrik mati tiba-tiba, menyisakan kegelapan yang menelan seluruh ruangan. Santi belum pulang, Bu. Suara Taufik terdengar dari ruang tengah. Belum, jawab Bu Yanti dari arah dapur. Tadi katanya ada rapat lembur. Bu Yanti berjalan pelan menyusuri lorong menuju ruang tamu. Tangannya meraba-raba tembok mencari saklar yang tentu saja tak berfungsi. Dalam gelap, langkahnya tergelincir sedikit. Ia kehilangan arah. Di tengah kekacauan kecil itu, sebuah pintu terbuka. Bu, hati-hati. Sini aja, masuk dulu ke kamar saya. Nanti saya cari lilin. Suara Taufik. Tenang, lembut.
Tangan hangatnya menyambut lengan Bu Yanti, membimbingnya masuk. Bu Yanti berdiri kaku di tengah ruangan. Jantungnya berdetak kencang. Ini kamar Taufik. Ini bukan tempatnya. Tapi suara hujan di luar, gelap yang menyelimuti, dan kehadiran Taufik begitu dekat, membuatnya tak bisa bergerak pergi. "Duduk aja dulu, Bu. Gelap banget soalnya," ucap Taufik. Ia duduk di pinggir ranjang, sementara Bu Yanti tetap berdiri. Ada lilin nggak di kamar?" Tanyanya gugup. Taufik menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya temaram menyinari sebagian wajahnya. Ia tampak lelah, tapi tatapannya lembut. "Saya kadang bingung, Bu," katanya tiba-tiba. "Kok bisa ya? Saya lebih tenang ngobrol sama ibu dibanding sama istri saya sendiri." Bu Yanti menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Mungkin karena kamu capek, banyak pikiran. Sama orang tua biasanya emang lebih lepas ngomongnya." Taufik mengangguk pelan, lalu menatap lurus ke arahnya. "Tapi saya nggak pernah ngerasa ibu. Itu cuma mertua." Deg. Kalimat itu menghantam dada Bu Yanti. Suasana jadi sunyi. Bahkan suara hujan seperti meredup, kalah oleh jantung yang berdebar terlalu keras. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa memalingkan wajah, menunduk, seolah pandangan Taufik bisa menelanjangi isi hatinya. "Maaf, Bu." Taufik buru-buru berdiri, mundur satu langkah. Saya nggak seharusnya ngomong begitu." Namun Bu Yanti tidak menjawab. Tubuhnya diam, tapi hatinya sudah goyah. Ia tahu ini bukan cinta, tapi juga bukan sekadar kesepian. Ada yang lebih dari itu. Ada bagian dari dirinya yang merasa dilihat kembali sebagai seorang perempuan, bukan sekadar ibu atau janda tua. Taufik melangkah ke pintu. "Saya cari lilin dulu ya." Bu Yanti hanya mengangguk kecil. Dan saat Taufik keluar dari kamar, meninggalkannya sendirian di ruangan gelap itu, Bu Yanti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis, dalam diam, dalam sunyi yang menyiksa. Karena ia sadar, ia mulai mencintai menantunya sendiri. Keesokan paginya Santi pulang lebih awal. Tak ada yang istimewa dari kepulangannya, selain kantung mata yang menghitam dan aroma tubuh yang belum mandi semalaman. Bu Yanti menatap wajah anaknya dengan cemas. "Sakit, Nak?" tanyanya. "Enggak, cuma pusing dikit." Santi masuk kamar tanpa menyapa Taufik. Suaminya hanya berdiri di dapur, tangan menggenggam gelas kosong, tatapan kosong. "Kamu masih tahan, Fik?" tanya Bu Yanti pelan. Taufik menoleh. "Saya nggak tahu, Bu, tapi saya masih di sini." Jawaban itu lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian keheningan yang makin tebal. Santi dan Taufik nyaris tak berbicara. Mereka hanya saling menyapa secukupnya. Di antara mereka, Bu Yanti menjadi perantara, yang perlahan lelah menjadi penjaga keseimbangan rumah tangga yang mulai retak. Tapi malam itu, segalanya berubah. Pintu kamar Taufik terbuka sedikit. Cahaya samar dari lampu meja menyinari sosok dua orang yang duduk berdekatan di sisi ranjang. Taufik dan Bu Yanti. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan. Hanya tatapan dalam, dan diam yang penuh makna. Dan dari pintu ruang tengah, Santi berdiri diam. Napasnya tercekat, matanya tak berkedip. Ia melihat semua yang seharusnya tak dilihat. "Apa ini?" Suara itu meledak. Taufik dan Bu Yanti terlonjak, seolah waktu berhenti sejenak untuk menandai hancurnya sebuah dunia. Santi melangkah maju, matanya penuh amarah dan luka. "Kalian, selama ini kalian apa?" Bu Yanti ingin menjelaskan. Tapi tak ada yang bisa dikatakan. Tak ada kata yang bisa menjernihkan pemandangan tadi. Tak ada alasan yang cukup kuat untuk menghapus air mata anaknya yang jatuh malam itu. Dan dalam hitungan detik, rumah itu, yang dulu hangat dan penuh tawa, hancur oleh percikan kecil yang selama ini mereka abaikan. Suara pintu dibanting malam itu masih menggema di kepala Bu Yanti.
Setelah Santi berteriak dan meluapkan amarahnya, ia mengurung diri di kamar, menolak dibujuk, menolak bicara. Rumah itu mendadak sunyi, namun bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menggantung, seolah setiap benda di dalamnya tahu bahwa segalanya telah berubah. Taufik duduk di ruang tamu, kepala tertunduk, tangannya mengepal di atas lutut, napasnya berat. Di depannya, Bu Yanti berdiri membatu. Air matanya tak berhenti mengalir, tapi tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. "Saya salah, Bu," kata Taufik pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya kebablasan, tapi saya juga manusia. Saya kesepian. Saya..." "Cukup." Bu Yanti akhirnya bersuara. Suaranya serak, tapi tegas. "Jangan tambah luka anak saya dengan alasan." Taufik mengangguk perlahan, lalu berdiri dan berjalan ke kamar. Tapi sebelum menghilang ke balik pintu, ia menoleh sebentar. Ibu tahu sendiri. Santi sudah lama tidak peduli. Rumah ini cuma tempat singgah buat dia. Tapi buat saya dan ibu, rumah ini segalanya. Bu Yanti tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata laki-laki yang telah mengoyak kehormatan dan ketenangannya. Laki-laki yang entah kenapa masih membuat hatinya bergemuruh. Esok harinya, matahari bersinar terik. Tapi rumah itu terasa dingin. Santi keluar dari kamar dengan wajah tanpa ekspresi. Ia mengenakan baju kerja seperti biasa, menyisir rambut dengan cepat, lalu mengambil tasnya tanpa berkata apa-apa. "Santi, duduk dulu sebentar. Ibu mau bicara," ucap Bu Yanti pelan. Santi berhenti di ambang pintu. "Nggak ada yang perlu dibicarakan." "Santi..." Bu Yanti menahan napas. "Ibu minta maaf." Anaknya menoleh, mata merah, namun sorotnya dingin. "Maaf, Bu. Ibu minta maaf karena sudah menghancurkan rumah tangga saya, karena lebih peduli sama perasaan Taufik daripada saya, anak kandung ibu sendiri." "Santi, bukan begitu." Lalu, "Apa?" Suaranya melengking. "Saya capek, iya. Saya sibuk, iya. Tapi saya tetap suami istri sama dia. Saya tetap anak ibu. Saya kerja buat masa depan. Tapi ternyata di rumah, saya malah digantikan ibu sendiri." Bu Yanti berdiri. Air matanya jatuh lagi. Ibu nggak pernah punya niat macam-macam. Ibu cuma terlalu nyaman, terlalu buta. Santi tertawa pahit. "Nyaman? Buta? Ibu pikir itu alasan cukup?" Taufik muncul dari kamar. Wajahnya pucat. "Santi, dengar dulu." "Diam!" teriak Santi. "Kau, pria paling menjijikan yang pernah aku kenal. Kau nikahi aku, tidur sekamar denganku, lalu berpaling ke ibuku sendiri. Semua ini salahku," ujar Taufik lirih. "Aku kehilangan arah, tapi aku tetap cinta sama kamu, Santi." "Cinta?" Santi mencibir. "Jangan pernah bawa-bawa kata itu. Cinta itu setia, cinta itu menghormati, dan yang kau lakukan adalah pengkhianatan paling rendah." Suasana rumah meledak. Kata-kata saling menghantam, seperti gelombang badai yang tak mau reda. Santi menumpahkan semua amarah, semua sakit hati yang telah ia kubur selama ini, kesepian, tekanan kerja, dan akhirnya pengkhianatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah seperti puing-puing pasca ledakan. Tak ada lagi percakapan, tak ada lagi makan malam bersama. Yang tersisa hanyalah 3 orang dengan luka yang berbeda, saling menghindari, saling menyimpan kemarahan yang belum reda. Suatu sore, Santi pulang dengan koper besar di tangannya. Bu Yanti menghampiri dengan jantung berdebar. "Mau kemana, Nak?" "Aku mau pindah. Sementara tinggal di kos temanku dulu. Aku butuh ruang," jawab Santi tanpa menatap ibunya. Bu Yanti ingin memeluknya, ingin mencegahnya. Tapi ia tahu, tak ada pelukan yang cukup untuk menahan seseorang yang hatinya sudah hancur. "Jangan pergi," ucap Taufik yang muncul dari belakang. "Tolong jangan." "Sudah cukup, Fik," ujar Santi, suara dingin dan tegas. "Aku nggak tahu apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Tapi satu yang aku tahu, aku nggak bisa napas di rumah ini kalau harus melihat kalian berdua setiap hari." Koper itu diseret keluar.
Dan saat pintu tertutup, Bu Yanti ambruk di sofa, menangis sejadi-jadinya. Taufik hanya berdiri mematung, lalu berjalan pelan ke dapur, membasuh wajahnya dengan air dingin yang tidak mampu memadamkan api di dalam dadanya. Hari berganti minggu. Bu Yanti dan Taufik masih tinggal satu rumah, tapi mereka tidak lagi sedekat dulu. Tak ada obrolan, tak ada tawa. Hanya kewajiban menjaga rumah yang dilakukan dalam diam. Hubungan mereka berubah menjadi sisa-sisa sesuatu yang tak layak diingat. Santi tidak pernah pulang. Kadang mengirim pesan singkat, hanya menanyakan tagihan listrik atau kebutuhan rumah, tapi tidak pernah menyapa ibunya. Tidak pernah menanyakan kabar Taufik. Bu Yanti hidup dalam penyesalan. Ia menulis surat-surat panjang untuk Santi, tapi tak pernah dikirimkan. Ia bicara pada foto mendiang suaminya setiap malam, seolah mencari pengampunan dari seseorang yang sudah tiada. Dan pada suatu malam yang lengang, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tua, matanya sembab. Ia menyentuh pipinya sendiri, mencari perempuan muda yang dulu kuat, yang dulu tegar, dan kini hanya bayang-bayang dari kesalahan. Di akhir bulan sebuah surat datang, dari Santi. "Ibu, aku belum siap pulang. Aku butuh waktu. Tapi aku juga sadar, hidup tidak pernah sempurna. Kita semua salah, kita semua jatuh. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Aku tetap anak ibu, dan ibu tetap ibuku." Bu Yanti menangis membaca surat itu. Surat yang tak menghapus semuanya, tapi cukup untuk membuatnya bisa bernapas kembali. Dan mungkin, dari puing-puing yang berserakan, masih bisa dibangun sesuatu yang baru, meski tak sama, tapi cukup untuk membuat mereka bertahan. 2 bulan telah berlalu sejak Santi meninggalkan rumah. Waktu berjalan pelan, tapi diam-diam menyembuhkan luka, mengikis amarah, dan menyisakan keheningan yang tak lagi membebani. Di pagi yang cerah itu, Bu Yanti menyiram tanaman di halaman kecil. Sinar matahari memantul di dedaunan, dan aroma tanah basah menghadirkan kenangan. Hari ini genap 2 bulan sejak rumah itu menjadi sunyi. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Perasaan tenang yang baru. Bukan karena segalanya telah kembali seperti semula, tapi karena Bu Yanti telah memilih untuk melepaskan rasa bersalah yang terlalu lama ia peluk erat. Taufik berdiri di ambang pintu, memperhatikan diam-diam. Rambutnya mulai tumbuh acak-acakan, matanya sembab namun jernih. Ia sudah tak lagi menyimpan harapan yang sama. Ia tahu ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Ada luka yang tidak bisa ditutup dengan kata-kata. "Bu," ujarnya pelan. Bu Yanti menoleh. "Aku mau pamit. Aku sudah dapat kontrakan dekat tempat kerja." Ia menatap mata ibunya. Atau dulu ibu mertuanya. Kini hubungan itu tak lagi jelas, tapi yang mereka tahu, ada batas yang tak boleh dilewati lagi. "Ibu ngerti," kata Bu Yanti, menatap tanah. "Mungkin ini memang jalan terbaik." Taufik mengangguk. Ia mendekat dan mencium punggung tangan Bu Yanti. "Terima kasih untuk semua, Bu. Mungkin aku bukan menantu yang baik, tapi ibu selalu jadi sosok ibu yang tidak akan pernah aku lupakan." Air mata jatuh di pipi Bu Yanti. Tapi ia tidak menangis karena kehilangan. Ia menangis karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega. Beberapa hari kemudian, Santi pulang. Tak ada pengumuman. Tak ada pesan. Hanya suara kunci memutar dan langkah pelan memasuki rumah yang pernah ia tinggalkan dengan marah. Bu Yanti yang sedang duduk di ruang tengah, terkejut, tapi tidak panik. Ia berdiri perlahan, matanya membulat. "Santi." Santi menatap ibunya. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, yang tampak hanya lelah dan rindu. "Aku tahu Taufik sudah pergi," ucapnya pelan. "Aku juga tahu. Ibu banyak menangis." Bu Yanti mengangguk, lalu tertawa kering. "Ibu pikir, ibu nggak akan pernah bisa lihat kamu berdiri di rumah ini lagi." Santi mendekat. "Aku juga sempat berpikir begitu. Tapi, makin lama aku jauh dari rumah, makin aku sadar. Aku bukan hanya marah pada kalian, aku juga kecewa sama diriku sendiri." Bu Yanti mendengarkan, hatinya bergetar.
Aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku bisa sukses, bisa mandiri, bisa jadi istri yang tidak bergantung. Tapi ternyata, aku malah meninggalkan banyak ruang kosong. Dan saat itu, ruang kosong itu diisi oleh sesuatu yang tak seharusnya. Ia duduk di samping ibunya. Ibu salah, iya, tapi aku juga. Dan aku capek terus-terusan menyalahkan. Bu Yanti mengulurkan tangan. Kalau kamu mau, kita mulai dari nol. Kita perbaiki yang bisa diperbaiki, meskipun nggak bisa seperti dulu. Santi menggenggam tangan ibunya. Aku mau, Bu. Dan untuk pertama kalinya sejak segalanya runtuh, mereka berpelukan. Lama, hangat. Menangis bukan karena luka, tapi karena menemukan kembali cinta yang sempat hilang. Hari-hari setelah itu perlahan kembali bergerak. Rumah yang kosong mulai terisi, kembali. Bukan dengan kehadiran fisik semata, tapi dengan komunikasi. Dengan makan malam yang sederhana, dengan obrolan ringan, dan kadang dengan diam yang saling memahami. Taufik tidak pernah kembali ke rumah itu. Ia dan Santi memilih untuk berbicara lewat perantara waktu. Tidak ada keputusan cerai, tapi juga tidak ada janji untuk bersama kembali. Masing-masing memberi ruang untuk sembuh. Tidak terburu-buru, tidak memaksa. Suatu sore, Bu Yanti duduk di teras dengan secangkir teh. Santi duduk di sampingnya membaca buku. Aku kepikiran untuk ambil. Kerja sambilan, Bu, ucap Santi sambil tersenyum. Supaya bisa lebih banyak waktu di rumah. Bu Yanti menatapnya. Nggak usah buru-buru. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Itu saja. Santi tersenyum. Aku sudah mulai belajar bahagia, Bu. Pelan-pelan. Mereka saling tersenyum. Matahari. Sore memancar lembut. Cahaya keemasan menyinari wajah keduanya. Tidak ada janji bahwa semuanya akan sempurna. Tapi setidaknya, mereka tahu bahwa dari reruntuhan yang dulu menyakitkan, mereka telah memilih untuk membangun kembali. Bukan untuk melupakan. Tapi, untuk hidup lebih jujur, lebih tulus, dan lebih kuat.